warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sosiologi dan juga pembahasan soal-soal sosiologi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang latihan soal sosiologi UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk materi konflik sosial dan integrasi sosial. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Ketika ayahnya meninggal, Esti sebagai anak tertua dari 6 bersaudara harus membantu ibunya bekerja, membiayai adiknya. Di sisi lain, Esti juga harus kuliah. Dalam hal ini, Esti mengalami A. Konflik identitas, B. Konflik relasional, C. Konflik status, D. Konflik peran, E. Konflik kepentingan. Untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, konflik yang dialami Esti merupakan konflik peran, yaitu dia memiliki peranan beberapa sekaligus yang harus ia lakukan seperti membantu ibu bekerja dan kuliah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sikap saling ejek antar komunitas pecinta sepak bola dapat melahirkan konflik sesama kelompok supporter. Sebab kontroversi secara murni merupakan sikap terbuka terhadap pihak lain atau unsur budaya. Untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pernyataannya benar tapi alasannya salah gitu ya. Nah, kontroversi merupakan sikap merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain. Cara-cara kontroversi biasanya dilakukan dengan provokasi, fitnah, intimidasi, dan saling ejek. Sehingga konflik muncul di antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam masyarakat semakin banyak status yang dimiliki individu, semakin terjadi konflik peran. Berikut ini yang mencerminkan konflik peran adalah A. Dua orang sahabat yang kedudukannya sama tetapi berbeda pendapat, B. Seorang ibu rumah tangga yang juga berkarir di luar rumah, C. Dua pemain bola profesional bersaudara tetapi berbeda klub, D. Seorang ibu yang menjadi guru di sekolah anaknya, E. Seorang hakim yang harus mengadili anaknya sendiri sebagai terdakwa. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi konflik peran timbul apabila orang harus memiliki peran dari satu status yang melekat pada dirinya. Umumnya konflik ini timbul apabila peran-peran ini saling bertentangan dan ia merasa tidak mampu melaksanakan peran dengan sempurna. Contohnya adalah Bu Retno, seorang ibu rumah tangga dan sekaligus guru TK. Suatu ketika anaknya sakit, ia harus menemukan sikap memilih membawa ke dokter putranya atau mengajar. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik batin karena salah satu atau peran lain tidak dapat dijalankan secara sempurna. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Akibat dari konflik sosial bersifat konstruktif adalah 1. Menguatnya solidaritas internal kelompok, 2. Munculnya pribadi-pribadi yang tangguh dalam situasi konflik, 3. Muncul kompromi jika kekuatan antara pihak seimbang, 4. Muncul dominasi kelompok yang menang terhadap yang kalah. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi untuk opsi nomor 1 dan nomor 3 itu yang paling benar gitu ya. Jadi sifat konstruktif merupakan akibat positif yang ditimbulkan dari adanya konflik yang termasuk dalam akibat konstruktif dari konflik sosial, yaitu solidaritas kelompok semakin menguat dan muncul kompromi pada pihak yang berkonflik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu cara meredam konflik antar buruh dengan pihak manajemen perusahaan adalah dengan melakukan mediasi. Sebab mediasi adalah cara mengendalikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang keputusan pihak ketiga dapat diterima atau dijalankan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, tapi keduanya ini nggak menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, mediasi sendiri adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dengan menghadirkan orang ketiga. Namun kedua pernyataan pada soal benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat karena pernyataan pertama tidak disebutkan adanya pihak ketiga sebagai penengah konflik.
gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Akibat positif dari konflik: 1. Solidaritas kelompok meningkat. 2. Muncul peraturan baru. 3. Mendorong kesadaran pihak yang berkonflik untuk berkompromi. 4. Keresahan masyarakat meningkat. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Nah, dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya konflik yaitu muncul norma atau peraturan baru, meningkatnya solidaritas kelompok, meningkatnya kekuatan pribadi untuk menghadapi berbagai situasi konflik, serta mendorong kesadaran kelompok yang berkonflik untuk melakukan kompromi menggunakan kalimat yang positif. Kemudian sedangkan dampak negatifnya adalah timbul perpecahan, roda perekonomian lumpuh, meningkatnya keresahan masyarakat, dan rusaknya struktur sosial masyarakat. Nah, ini contoh-contohnya ada menggunakan kalimat yang negatif. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua lingkaran di situ tertulis huruf A dan B. Keterangannya: A. Kelompok Bugis, nelayan, Islam. B. Kelompok Flores, pegawai, Katolik. Gambar di atas merupakan ilustrasi terjadinya konsolidasi berpotensi konflik jika keduanya hidup berdampingan karena A. Kedua kelompok memiliki kesamaan. B. Kedua kelompok saling membutuhkan. C. Kedua kelompok tidak memiliki irisan. D. Kedua kelompok saling bergotong royong. Atau E. Kelompok satu mendominasi kelompok yang lain. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi gambar yang terdapat pada soal menggambarkan adanya konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penguatan keanggotaan individu dan kelompok. Konsolidasi berpotensi menyebabkan konflik karena penegasan yang membedakan satu kelompok dengan yang lainnya. Penegasan ini terlihat dari tidak adanya irisan dari lingkaran yang digambarkan sebagai dua kelompok yang berbeda. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Konflik antar etnis di Kalimantan dan Maluku dapat diselesaikan secara musyawarah karena kelompok-kelompok yang berkonflik lebih mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini menandakan masih kuatnya A. Solidaritas sosial, B. Kepentingan kelompok, C. Organisasi sosial, D. Perubahan sosial, atau E. Konflik sosial. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan kepentingan bersama menunjukkan bahwa konflik antar etnis tersebut memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Penyelesaian konflik antar GAM dan Indonesia melalui meja perundingan yang difasilitasi oleh sebuah LSM di Finlandia merupakan penyelesaian konflik dalam bentuk A. Arbitrasi, B. Mediasi, C. Koersi, D. Konsiliasi, atau E. Negosiasi. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi akomodasi adalah proses penyesuaian diri dari orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Bentuk-bentuk akomodasi yaitu 1. Koersi, 2. Kompromi, 3. Arbitrasi, 4. Mediasi, 5. Konsiliasi, 6. Toleransi, 7. Stalemate, 8. Adjudikasi. Berdasarkan soal, LSM adalah pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator dan bukan pengambil keputusan. Maka, penyelesaian konflik tersebut berbentuk mediasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Konflik dapat menyebabkan kerusakan namun juga dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Sebab selain akibat negatif, konflik juga menimbulkan akibat positif. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, konflik mempunyai dampak atau akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Dampak positif yang bisa ditimbulkan dengan adanya konflik yaitu muncul norma atau peraturan baru, meningkatnya solidaritas kelompok, meningkatnya kekuatan pribadi untuk menghadapi berbagai situasi konflik, serta mendorong kesadaran kelompok yang berkonflik untuk melakukan kompromi. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbul perpecahan, roda perekonomian lumpuh, meningkatnya keresahan masyarakat, dan rusaknya struktur sosial masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Konflik antara pedagang kaki lima PKL dengan satuan polisi Pamong Praja merupakan contoh konflik horizontal. Sebab konflik horizontal adalah konflik antar dua pihak yang berbeda status.
Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi pernyataannya salah, alasannya juga salah. Nah, kenapa pernyataannya salah? Karena konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima atau PKL merupakan bentuk konflik vertikal. Kemudian alasannya salah karena konflik horizontal adalah konflik antar dua pihak yang kedudukannya itu sejajar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 12. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, kepercayaan, dan bahasa. Melalui proses yang panjang untuk saling menyesuaikan diri dan juga tidak lepas dari konflik yang muncul, masyarakat Indonesia menganggap bahwa NKRI adalah harga mati. Kondisi ini disebut dengan A. Diferensiasi sosial, B. Interaksi sosial, C. Proses sosial, D. Integrasi sosial, atau E. Institusi sosial. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, keberagaman suku, ras, agama, kepercayaan, dan bahasa yang diikuti dengan upaya saling menyesuaikan diri dengan perbedaan serta masyarakat Indonesia menganggap bahwa NKRI adalah harga mati merupakan bentuk integrasi sosial. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sikap superior salah satu suku dalam masyarakat tertentu berpotensi menimbulkan konflik antar suku yang banyak merugikan bagi kedua belah pihak, baik moral maupun material. Artinya, faktor penyebab terjadinya konflik tersebut adalah A. Perbedaan persaingan kelompok, B. Perbedaan kepentingan bersama, C. Kuatnya paham primordialisme, D. Perbedaan pandangan individu, atau E. Perubahan nilai yang cepat. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi paham primordialisme dapat memicu konflik dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa suku karena paham ini menganggap masyarakat yang berasal dari suatu daerah atau suku bangsa tertentu lebih unggul dibandingkan masyarakat dari suku bangsa yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Dampak negatif perkembangan media dan media sosial berbasis internet adalah penyebaran berita-berita palsu, manipulatif, dan berisi hasutan dan kebencian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berita-berita hoax ini perlu diantisipasi oleh segenap anggota masyarakat karena berpotensi menciptakan A. Perbedaan pendapat dalam masyarakat, B. Ketidakpercayaan kepada pemerintah, C. Kesenjangan dan ketidakadilan sosial, D. Kepanikan dan keresahan sosial, atau E. Persatuan dan kesatuan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi dampak negatif dari perkembangan media sesuai ilustrasi di atas perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan sosial akibat penyebaran berita palsu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 15. Konflik yang terjadi di masyarakat umumnya disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, dan budaya. Dampak negatif suatu konflik adalah 1. Untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. 2. Sarana mencapai keseimbangan kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada. 3. Menimbulkan keeratan hubungan antara individu atau kelompok. 4. Perubahan individu dan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi hanya opsi keempat saja yang benar gitu ya. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik adalah perubahan individu dan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Jadi konflik tidak jarang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang D. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.